Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Yang terhormat Pak Lukmanul Hakim selaku dosen pengampu perbandingan mazhab. Saya Siti Anis Musyarofa dari kelas 7A ingin eh, sedikit menjelaskan dan menerjemahkan tentang adamul wudu ba'dal ghusla, yaitu tidak berwudu, ketidakharusan berwudu setelah mandi. Tentang ketidakharusan wudhu setelah mandi ini ada dua pendapat. Pendapat yang pertama, man qala biwujubil wudu'a ba'dal ghusla, yaitu pendapat yang mengharuskan wudhu setelah mandi wajib. Pendapat ini berdasarkan pada dua hadis. Nah, hadis yang pertama yaitu An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tuqbala salata ahadikum idza ahdatha hatta yatawaddo. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak akan diterima salat seseorang di antara kalian jika ia berhadas hingga dia berwudu. Hadis ini diriwayatkan oleh Muslim. Hadis yang kedua yaitu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innamal a'malu binniyat. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya setiap amal berdasarkan pada niatnya, tergantung pada niatnya. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari. Walaisal wudu al-ghusla walal ghusla wudu'a. Dan wudu itu tidak sama dengan mandi, dan begitu juga mandi tidak sama dengan wudu. Jadi semuanya itu tergantung niat, karena niat fungsinya itu sebagai pembeda manakah yang menjadi kebiasaan dan manakah ibadah. Apabila kita berniat untuk mandi, maka itu untuk mandi. Dan apabila kita berniat untuk wudhu, maka itu untuk wudhu. Nah, sekarang pendapat yang kedua. Pendapat yang kedua yaitu man qala bi'adamul wudu'a ba'dal ghusla. Pendapat kedua ini tidak mengharuskan wudhu setelah mandi wajib. Pendapat ini berdasarkan hadis-hadis berikut ini. Yang pertama yaitu An Aisyah anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam kana la yatawaddo ba'dal ghusla. Dari Aisyah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak berwudu setelah mandi. Hadis ini diriwayatkan oleh At-Tirmidzi. Jadi berdasarkan redaksi ini jelas menunjukkan bahwa mandi wajib itu sudah dianggap cukup untuk mengerjakan sholat tanpa harus berwudu lagi. Niat membersihkan diri dari hadas kecil sudah tercakup dan sudah dianggap cukup dengan adanya niat menghilangkan hadas besar. Apabila seseorang bersuci dengan hanya mencukupkan diri dengan mandi tanpa berwudu, maka hal itu diperbolehkan, namun aturan ini hanya berlaku pada mandi wajib. Jadi apabila kita niatnya mandi wajib itu jika kita tidak berwudu maka itu diperbolehkan. Namun apabila kita niatnya itu mandi sunnah atau mandi biasa hanya untuk membersihkan diri, ketika kita ingin sholat maka itu tetap diwajibkan untuk berwudu. Nah, hadis yang kedua yaitu an Ibnu Umar annahu qala lama su'ila anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam anil wudu'a ba'dal ghusla qala ayyu wudu'a a'ammu minal ghusla. Dari Ibnu Umar bahwasanya dia berkata,
Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ditanyai mengenai wudhu setelah mandi wajib. Lalu beliau menjawab, lantas wudhu yang mana lagi yang lebih umum daripada mandi? Hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah. Dalam hadis riwayat Ibnu Umar ini secara jelas menjelaskan bahwa kedudukan mandi lebih umum daripada wudhu. Artinya, ketika seseorang setelah mandi junub, maka itu sekaligus mencakup wudhu juga. Dan yang ketiga yaitu warawu Ibnu Abi Syaibah aidon annahu qala li rajuli qala lahu inni atawaddu ba'dal gusla faqala laqad ta'ammakta. Dan diriwayatkan oleh Ibnu Syaibah juga sesungguhnya ia berkata kepada seorang laki-laki yang berkata kepadanya, sesungguhnya aku berwudu setelah mandi. Kemudian ia berkata, sesungguhnya kamu berlebih-lebihan. Hadis yang keempat yaitu an Aisyata qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yatawadda ba'dal ghusla minal janabah. Dari Aisyah radhiyallahu anhu berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak berwudu setelah bersuci dari janabah. Setelah mandi junub. Hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Majah. Wa fi isnadahu Ismail bin Musa As-Sudi wa huwa dhaifun. Dan di dalam sanad ini terdapat Ismail ibnu Musa As-Sudi dan dia adalah dhaif. Sebenarnya hadis ini penjelasannya sama dengan hadis yang pertama. Namun di dalam redaksi matan hadis ini terdapat tambahan yaitu minal janabah yang berarti Nabi tidak berwudu lagi setelah melakukan mandi janabah bukan mandi biasa. Tetapi hadis ini statusnya di sini dijelaskan bahwa sanadnya adalah dhaif karena ada Ismail bin Musa As-Sudi, sehingga hadis ini tidak bisa dijadikan hujjah dalam mengkhususkan mandi yang tidak mesti wudhu lagi setelahnya karena ada yang mengatakan bahwa status hadis ini adalah dhaif. Dan yang kelima yaitu qala Syafi'i walau bada'a faghtasilu walau yatawaddo fa akmalal ghusla ajza'ahu minal wudu'ahu lis-sholati wa taharati bil ghusli aktsara minha bil wudu'a aw mithliha. Berkata Imam Syafi'i, meskipun hanya mandi wajib dan tidak berwudu setelah itu, maka mandi itu telah sempurna atau cukup mengganti wudu untuk sholat dan bersuci dengan mandi itu sendiri. Sekian penjelasan dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.